warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Entin di materi pembelajaran kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5. Nah, anak-anakku, mari kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar Udin dan ibunya. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Udin dan ibu bergandengan tangan supaya tidak terpisah atau tertinggal. Udin selalu ada di dekat ibunya. Jadi, kalian jika ada di tempat umum atau keramaian, harus selalu ada di dekat orang tuamu. Tidak boleh bermain jauh-jauh. Ibu membawa tasnya dengan baik. Nah, ini penting ya. Kita harus menjaga barang bawaan dengan baik supaya tidak rusak atau hilang. Udin dan ibunya antri dengan tertib ketika belanja. Ini sering terjadi di pasar atau supermarket ketika mau membayar di kasir. Terjadi antrian yang panjang. Nah, kita harus membudayakan antri supaya tertib, tidak berdesakan, tidak mengganggu orang lain, sehingga semua merasa nyaman dan terlayani. Di mana kita harus menjaga keselamatan? Dimanapun kita harus selalu menjaga keselamatan. Di rumah, di tempat umum, dan di perjalanan. Nah, kita amati gambar berikut tentang salah satu gangguan keselamatan. Gangguan keselamatan itu apa ya? Gangguan keselamatan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadikan kita tidak aman. Ini biasanya terjadi di tempat umum, misalnya pencurian, penjamretan, pencopetan, dan lain-lain. Setelah kalian mengamati gambar, kalian ingin tahu apa peristiwa itu? Kalau ingin tahu, cobalah kalian bertanya. Untuk bertanya, kita harus menggunakan kata tanya. Masih ingat dengan kata tanya yang bisa digunakan? Ada banyak kata tanya yang bisa digunakan. Salah satunya, siapa? Contoh kalimat tanyanya adalah, siapa yang merebut tas ibu? Nah, perlu diingat ya, jika kalian menulis kalimat tanya, harus selalu membubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Ketika berada di pasar, Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin melihat petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan.
Kemudian, pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Hidup rukun adalah salah satu contoh cerminan persatuan dalam keberagaman. Nah, apakah kalian pernah melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman? Kalian pasti pernah melakukannya. Nah, kita amati gambar pertama ini. Ini adalah gambar Udin dan teman-teman sedang kerja bakti membersihkan sekolahnya. Nah, gambar kedua, ini Udin ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Apakah kalian pernah ikut membersihkan lingkungan? Sikap yang ditunjukkan dari gambar di atas adalah saling tolong-menolong, gotong royong, bekerja sama dengan orang lain, adil membagi tugas, dan saling memahami. Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keberagaman? Ya, benar. Manfaat hidup bersatu dalam keberagaman adalah agar kita selalu menghargai perbedaan, saling membantu pekerjaan terasa ringan, hidup rukun tanpa perselisihan, pekerjaan cepat selesai, dan tumbuh sikap toleransi. Ternyata manfaat hidup bersatu dalam keragaman banyak sekali ya. Oleh karena itu, kalian harus melakukan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dalam keragaman. Anak-anakku, materi subtema 4 pembelajaran 5 kita cukupkan dulu ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran 6. Selamat belajar ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.